biasanya sarung itu kan agak itu biasanya. Zaman Pak lagi pas rukuk itu biasanya awasan bener mana ketinggal bener. Oh berarti nggak rangkepan kan? Iya. Atau pakai kaos. Cuma kaos atau pakai koko. Karena kaos kan dari depan, belakang. Nek seumpama dari bawah kalau tak lantai dua kalau kaca itu tidak akan itu ini perlu kan pada apa jenis baju koko atau baju Dobelan. anu kayak apa jenis kemeja lagi gue itu naik dulunya rangkup kaos terus lagi jal kerupuk kalau kaos salah nih yes anu misalnya jal kerupuk rokok kan naik ini nganu kan ki bisa keton kalau kaos kan ora ya kan kaos singlet itu saya yang baca itu mungkin yang lain ono sing ora batah bener sih betul Bang. Yang jelas gini, jadi satu aurat, menutupi aurat itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Satu harus menutupi warna kulit. Jadi kain itu harus betul-betul menutupi warna kulit. Jadi andaikan ada orang wanita ke masjid ngambil pakaian tapi pakaiannya sokong plastik transparan, ini belum dianggap sebagai menutup aurat karena masih kelihatan nampak warna kulitnya. Terus kemudian aurat itu akan dangkal kalau nampak dari depan, belakang, samping kanan, kiri, dan dari atas. Kalau dari bawah malah tidak dangkal, karena al-ardu itu sutradun, berarti bumi itu tetap dianggap sebagai penutup. Walaupun cara tiang-tiang itu masjidnya kalau musuhan panggung ya. Panggung saya lantai ini pering ditata-tata, lupa apa-apa. Itu ada kemungkinan ketika ada orang lewat di belakangnya mati dulu, bisa saja dia melihat penduduknya. Tapi karena itu dari arah bawah, maka dianggap tidak. Tapi kalau dari atas, kalau sampai kanan hasilnya itu yang bisa membatalkan sholatnya. Maka saya sengaja kalau berputar itu di atas betul. Jadi kalau mau ini keton, kalau saya keton, aman posisinya. Karena posisinya seperti itu. Yang penting kemudian bawahnya juga ini. Yang lebih hati-hati yang ngapunten ahlul hisab. Sarungnya bolong. Tegesan. Ahlul hisab kalau bisa ketika sholat itu pakai celana panjang ya. Serwal. Ya. Jadi nanti kalau sholatnya bolong itu masih ada untuk di bawahnya, maka akan terjadi lebih masalah. Jadi harus nanti kalau kelihatan dari atas, dari samping kanan dari belakang itu nanti itu posisinya adalah mubeng ya. Jadi perut mubeng seukuran dengan perut itu ya. Nanti kalau di atas perut, di atas mudul itu ya, itu berarti sudah tidak ada. Jadi andaikan kita tidak menggunakan pakaian sama sekali, cuma sarung ya sarungnya di bubur muncul, kalau misal pun itu sah untuk menjalankan sholat. Atas pusar bawah kok pusar ikut gak? Sebetulnya ada ikut, cuma wajib ditutupi. Sebetulnya pusar itu bukan aurat.
Cuman wajib harus Nah, turun itu pertanyaannya apa ini? Jadi kadang kita apa sih ya kaos belum wis kirim keton kini keangkat sisa. Jadi Enggak, mesti gimana? kan nonton sing kaos anu ngapret, anu pas karo kaos kegedean. Iya. Model sekarang tuh oversize. Saya Jadi orang bocah slim fit ya. iya, bocah gaul ya eling sholat tapi bungkuk Oh, gini. kalau bentuk itu termasuk aurat apa? Ibu? Dari bentuk kan aurat warna Iya. dan warna. Kalau bentuk Enggak, kalau dalam sholat itu walaupun aku lagi kabeh, kalau lagi kabeh sholat kuatir saya. kayatan badannya bisa menggambarkan itu Anu, makro. neng makro, tapi sholatnya sah. Andai kan itu kan dia, kurang ada. ya benar. Aku kelambi apa kan sini kelambi senam ya, kelambi senam kan apa kelambi renang. Aduh, Baru, wah, ya itu sah. Tapi kan kelambi renang kan hitam ya, berarti yang menutupi warna kulitnya. perempuan malah Berarti sah karurane ngono lho. Sahnya sah, tapi makruh. Iya. Dome pakai salutin. Niku sing ngelarang anu niku saya niku karena kita sering anu lah, sering kadang tidak begitu memperhatikan orang kita yang nganggo klambi keton apa udel kuwi ada. Kurang meniteni. Ya kurang niteni, kurang teliti kadang. Jadi itu penting juga itu. Atau nurut yang enggak ngerti. Terus omong yuk. Nah ini semua kalian semua. Tasfik itu di sini kok walaya dulu atas tasfik wa in kafur wa kawala hayy kana bi qadri hajar wa kadza lau sofaqa ar-rajul fa innahu la yadhu wa in kafura wa kawala senajan to akeh wa kawala lan nuli-nuli ini mau kan keterangan kan tetap memperhitungkan gerakan itu lebih dari 3 atau enggak. Terus ini kok namanya keterangan ini kok bahwa kawala itu pemberi budak. Ini keren paham. Kawala. Kamu kan ya Kawala apa nuli-nuli? nuli. Wala yaduru atas biak wa ikasura wa tawala haitsu kana fi qadri hajat. Fal qadru al mutasawwir lil ihram wa ikasura kal af'al al khafifah. Itu saya tadi. Keplok tadi walaupun banyak itu di qadri hajat. Misalnya hanya kamu dan imamnya madar-madar untuk budak misalnya. Keplok pertama kan orang grogu ya. Misalnya keplok pramuka. Itu boleh keploknya lebih dari 1 kali. Wa in kasara ta'ala terus bihaisu kana bi qadri hajat. Wal qadru min muqtadi lailil ilam wa in kasara ya. Jadi kal afal khafifah sebagaimana gerakan yang ringan. Gerakan ringan itu tidak membatalkan sholat. Ya, emang pasti. Jadi misalnya gerakan ringan itu contohnya yang kemarin saya contohkan itu kedipan mata. Kedipan mata itu anggota tubuh yang ringan. Kemudian jari ini juga ringan. Maka kemarin dibahas bagaimana kalau saya dan ubah-ubah itu tidak membatalkan walaupun makruh tadi hukumnya ini. Kemudian ada lagi bedung jenengan itu kalau ubah tidak batal. Itu karena apa? Anggota yang Kecil. ringan kecil. Berarti nih anu kayak gini tuh masuk gerakannya ini ada pakai Jari bukan tangan itu mampu. Jarinya yang gerak. Gus, dengar
Nah, kalau gue kan dibahas. Ini kan wa in kafura wa tawal kan wakada lau sofakor rojul fainul la yaduru. Oh itu masalah keplok, masalah obat tadi. Bismillah wa in kafura wa tawala. Kasura Nuli gede lan nuli. Akeh lan nuli. kafura akeh lan nuli. Jadi gini, itu masalah keplok. Wa tasrik matubun fi haqqil mar'ah. Wa in sholat khaliyatan ahli rijal, walaupun sholatnya tetap kalau wanita-wanita, imamnya wanita, jamaahnya semua wanita tetap pakai keplok, tidak pakai subhanallah. Nanti wa in sholat khaliyatan ahli rijal al-adhim. Nah khilafan dari Zarkasi wa matabi'ah sekolah innaha tusabbihu finaih. Tapi menurut Imam Zarkasi, ketika jamaahnya itu semuanya perempuan, komunitas perempuan sampai putri, maka malah tidak boleh keplok, malah justru membaca tasbih. Qala innaha tusabbihu finaih wa yamatu tasbih. Oh ini benar. Qala innaha tusabbihu inaidin. Jadi kalau memang jamaahnya perempuan itu semuanya ada yang membolehkan subhanallah, tapi ada juga yang membolehkan vlog. Yang penting ya sama-sama ngerti antara makmum dengan imam. Jadi niku semua niku anu Pak, maksudnya harokat kopipan. Dan walaupun nuli Banyak kasus. Setiap memperingatkan imam baik kelompok motor kan diingatkan kata terus disain nanti menenggok kenia ini Pak Mas dulu tenang sekitar jawabnya ya pokoknya baik wanita maupun laki-laki kalau niatnya itu mengingatkan imam yang salah niat juga niat peringatan batal sholat. Iya. Niat Niatnya niat. Jadi nggak di. dan mau pun di pikir kali niat. Ya, gitu. Karena di masalah keplok kan. Nah tadi kan masalah subhanallah. Yang membatalkan sholat itu ada qasdul la'bi, ada unsur dolanan. Jadi kalau dolanan, maka di situ walaupun posisinya seperti tadi benar sesuai, tapi ada qasdul la'b itu tetap batal. Li'anna la'b munafin lis sholat, karena dolanan itu tidak pantas di dalam sholat. Itu betul itu kalau memang niatnya dolanan. Makasih. Neng nomor sini neng niat lagi niki pancen niate iklam ki Pak. Jadi orang di atas beo lagi maksudnya gitu. Niate iklam memang niate Islam memang mengingatkan. memang mengingatkan Cuma tidak pakai suara. Jadi orang lain apa sih dia pikir bukan golongan emak anu nggak ke niat. Kalau laki-laki. Kalau dolanan yang ngikut ini. Kalau laki-laki. enggak maksudnya mau kayak mengingatkan imam apapun carane kudu nyati dikir Niat dikir orang apa ini kan dikir Mengingatkan. mengingatkan memang caranya seperti ini Kalau perempuan. lanang yo ora tapi khilaful aula lanang ora apa-apa wa kadza law safaqa ar-rajulu fa innahu la yadurru ora apa-apa ning khilaful aula Tapi sing mau tamat subhanallah. subhanallah wong lanang yo mboten napa Pak keplok ning khilaful aula ora apa
asal orang niat dolanan. Ini niat dolanan mau kudune nek larang subhanallah kok anu ini niat dolanan jadi ku sing batalan iku. Artinya tentu. Tapi masalah ibadah subhanallah dalam masalah ilam yang membatalkan itu memang malam yang pun amiyah. Memang dia itu orang umum. Malam yang pun amiyah. Ketika orang tersebut memang tidak tahu, wa ila falak abdul, maka ketika dia termasuk orang awam itu malah tidak batal. Kawan kalau faham ala tafsir alim tafsir tadi ini batalkan, ini tidak, itu dia tahu lah. Saya kurang ngerti lah batal. Penasaran Jadi dari sudah tahu. Karena dalam fikih sesuatu yang membatalkan itu ada dua syarat. Satu aliman, dua amidan. Aliman wa amidan. Tahu dan sengaja. Kalau tidak tahu, maka amiyah itu tidak membatalkan. Jadi perincian yang kasus mengatakan itu bagi mereka yang tahu dan tahu. Nah, betul sah sholat. Sing dong kaki-kaki. Nggih, sedang atas itu ya. Kaki. Maka kadang-kadang orang awam itu juga ada untungnya. Orang itu batal dosa. Enak guys, risikonya guys. Risikonya Terus apanya? Mungkin ada yang mau menambahi atau menambahi masalah. Coba, ayo lagi. Waduh. Misalkan saya sholat jamaah bawa HP, ketika saya sholat jamaah terus bunyi, apakah saya batalkan sholatnya atau saya terus? Abene moni. Iya, Mas. Moni Nggak seru. diselan, maksudnya, Ganggu. cuma nggak diselan, nggak usah. Enggak diselan Itu kan mengganggu. orang. Ya. Banteng. Banteng. Ya. Kan kita di anu apa sih? Gerakan sholat ini Tidak boleh 3 kali. tidak boleh lebih dari anu ya sing membatalkan ini. Iya Pak, perlu ya Pak. Tidak boleh lebih dari 3. Cuk. Jadi kali Cuk. Pak, Joki. Kan anu tangannya langsung nanggon HP. Kan langsak ya. Langsak. pencet tombol Pencet power. tombol power kan mati. Jerat tuh kan mati. Tapi kan HP-nya Nokia. Tombolnya apa? Lalu kan tulisannya kan juru guys. Jangan lupa silent HP ini. Dan jadi itu catatannya gerakannya asal tidak lebih dari 3 kali. set langsung kan iso lah. Soalnya nek nang juru anu rangsel lu. Angel. Nah, itu yo ora langsung sholat nang rangsel. Iya. Sisa lo iso lah. Apa jenenge? Diraih HP-nya itu geragapi sing tombol on kan. Jelas kan mati. Batal yang itu kan kalau duduk tidak memakin, tidak menetapkan mantap dengan pokok. Umpamanya batasan berapa lama jika ada orang yang ngantuk ketika sholat, itu kan ketika sujud dia tidak menempelkan komedi. Itu berapa lama bisa dikatakan tidur? Karena suami sujud terus, ini tidur atau ngantuk gitu. Itu kalau tidur berarti kalau dikatakan tidur ya batal. Biasanya sudah lama terus Ketinggalan. maksudnya dilanjutkan gitu. Dia tidak mengetahui bahwa dia itu batal atau tidak, berapa lama kiranya
bisa dikatakan tidur atau tidak untuk dan lain-lain. Kalau begini apa kalau itu Ketika pasarnya tidak memanfaatkan wakilin. Kalau kan suwi lah apa. mengatakan seperti ini. Kita harus bisa membedakan mana tidur dan mana ngantuk. Kalau tidur itu membatalkan wudu illa qa'idin mumakkinin maq'ad, kecuali orang yang duduknya itu menetapkan bokong pada lantai, itu posisi tidur. Sedangkan kalau ngantuk itu walaupun terangkat pun tidak masalah. Bedanya apa sih ngantuk kalau tidur? Kalau ngantuk dia itu masih bisa mendengar suara orang berbicara walaupun tidak paham. Jadi orang ngantuk itu dia masih menerima suara walaupun tidak paham apa yang diomongkan. Tetapi kalau tidur itu memang sama sekali Tidak mendengar. wes orang rumah apa-apa gitu. Itu standar dari tidur. Jadi ketika dia sujud itu kira-kira posisinya tidur apa ngantuk gitu loh. Kalau posisinya ngantuk itu masih mendengar suara-suara subhanallah atau bacaan dari imam, itu berarti posisinya itu ngantuk. Nah kalau ngantuk itu masih tetap dianggap itu sah wudu. Tetapi kalau tidur itu memang batal posisi 100 minggu. Itu harus kita bisa membedakan antara ngantuk dengan tidur, itu memang berbeda. Jadi ngantuk itu walaupun berkali-kali matanya keluar dari tempat itu tetap batal kalau ngantuk itu. Kalau tidur tetap batal. Dan ngantuk itu tadi suara itu masih masuk tapi walaupun tidak batal. Walaupun belum kenapa ya? Next subuh pokoknya. Jumatan. Nunggu khotbah sering. Apa supaya imam kesukaan dan sujud kok. Oh ini. Mau jembatan nih. Mau wis kan? Enten mulai betul. Bos Ruben. Ini Bos Ruben. Niku mau naik sampai ada yang bakal orangnya. Terus kita mengetahui dia orangnya banyak kesukaannya. Baiknya kita mengingatkan atau publik pun ini. Saya sih yang publik. Nah, dia mengingatkan. Kan dia bukan batal. Mengingatkan. Ingatkan. Dia bilang. Mengingatkan. Kang Seh. Ini lagi nih. Alah, ini lagi nih. Misalkan saya menjamai orang yang bukan profilnya terus untuk perempuan satu orang. Kuning? Misalkan saya jadi imam, bukan murid ya itu. Iya, Orang lain satu orang maksudnya jamaah itu batal. nanti nang kamar pun nanti. Kamar hotel ulang di. Oh di sini. Oh. Tapi udah kamar hotel. Nih mau Mas Ruben pun geng anu, geng sebagai ngomong nih. Ini berarti kan ngomongnya berarti rasa toh, itu berarti jangan membantu orang itu untuk memperbaiki badannya. Terus ya ini tunggu mau perlu ya Pak. Imami cewek ya Pak. Bukan makhluk. Allah. Assalamualaikum. Tempatnya setiap orang. Sepi yo. Nah sepian yo. Coba kita tiga.
17 derajat. Karo kholwah Busuk, nah ini repot. musuh Jangan rusak. Ada di suatu perusahaan, dia ditugasin untuk apa ya? Sekarang marketing ya. Seorang ada itu. Waduh, gue. Season SPG-nya ayu, waduh. ngetakin nah, ini yang bisa jawab Kang Seh. Ase. Kang Seh gitu. Iya, Seh. ya Oh, buset, Kang Seh. Kok masih dulu gue. Misalkan Ini pertanyaan saya yang konkret. seperti ini, misalkan ada karyawan suatu perusahaan, seorang ditugasin satu laki-laki, hanya perempuan, dan ketika dia mendengar adzan di tempat itu dia jangan sholat, dan begitu sholat dia menjawab perempuan itu Menjamah. Kalimatnya jangan menjamahi, aduh. mengimami Menjamah kan dari lah, isinya mengimami orang bukan mahram. Menjamahi. Beri kasih intinya beri kasih gue. Nek nang sama nang musola lah misalnya kan. Atau nang kaya lah biasanya nang warung makan biasanya. Warung makan kan ada musola kecil. Musola kecil. Kita sambil nunggu pesanan itu datang, kita sholat dulu. Biasanya terus ono anu kadang karyawannya warung itu ikut mau sama alim, biasanya Iya. karena cing alim tertunjuk. ikut mau sama kita orang. Tapi gua akeh wong jadi. Walaupun sih anu. Karena tidak keluar. Cuma anu Jawa itu Yang saya udah kan di pertemuan imam itu kan antara sepun singkai terus imam ibu kasih terusnya nek tengkatus hal singkat itu katanya kau teman penyimpangan nah penyimpangan ya gitu dan ya boleh kalau boleh pemahaman boleh ya. yang jalan ngimami yang seperti asal hunsa kalau hunsa bukan asal tapi nek hunsa kali nisa harusnya nisanya sih bukan imam genap putih antara hunsa kali nisa maksudnya di antara imam ya di antara hal itu harusnya kayak ngonten pelanggaran kalau itu gitu angsa tapi di biasanya maling tentang jamaah kaki jalar kenging jalar terus setri terus Kunsa kunsa dan setri. ini karena lebih Wa yukrahu ayyusalliya ar-rajulu bi imra'atin ajnabiyah. Makruh. Teng kitab Majmu cara menghadap juz 4 halaman 277 niku dikatakan wa yukrahu makruh ayusolya atau julu bibuatin ajnabiyah dengan wanita lain. Terus 5 ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yakhuwanna warna menyendiri ya kalau mat bahasa la yakhuna rajulun bibuatin fa inna thalithahuma asyaiton. Oh, yang ketiga setan. bayangannya nama Jangan sampai laki-laki berdua dan perempuan kelihatan tapi karena ketiganya adalah setan. Ada Auranya. dan makruh dalam pelajaran ada makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Bahkan ada beberapa kalangan dalam Syafi'i yang mengatakan hukumnya haram baik untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam berdasarkan keterangan di Majmu ini al-murad bil karohah tahrim. Ada sekolah dia, sekolah ashabna tidak amma arujul bi murati au mahrumin lahu wa qala biya jaza bila karohah. Karena lebih lahu al-qawl atau dia
Baik apa bi'ajnabiyatin wa qala biya haruma dzalika alaihi wa alaiha lil ahadi iswa. Jadi mau apa sih apa yang dikatakan Pak Ustadz itu khulwah, karena khulwahnya itu jadi kalau itu menyendiri nih sholatnya sah. Ini dapat 27 derajat tuh. enggak berarti si telepon berapa kasih mabu makro barang kan Oleh selawe 5 berarti. Tapi orang dibahas termasuk waktu itu berarti tapi itu sosial kita kalau dia lihat salah tidak izin Itu jenis standarnya. Jadi ketika kita berada di satu tempat yang umum seperti masjid ini, yang di situ banyak orang simpatisan, itu sebenarnya yang masuk pada keluar. Kesendirian itu adalah di saat tidak ada orang sama sekali, maka asal itu setan yang ketiga setan. Tapi kalau di sini masih ada yang lewat dan seterusnya, itu yang tidak masuk kategori dalam khulwah. Diperbolehkan. Dari 3 sama 1 kok Pak sendiri. boleh Apalagi lebih dari satu itu malah boleh. Ngamanakan sebetulnya mencari pihak ketiga sih nggak sakata sing metafisik Ini begini. Intinya menghindari pada khulwah itu pada tempat yang memang betul-betul sepi, yang ketika ada sesuatu tidak ada yang tahu misalnya. Nah, itu namanya khulwah. Itu yang adanya di layar ruangan. Ya, ya, Gus. Misalnya cuma berdua, tapi memang saya misalnya sama nenek-nenek. Misal, kan sering saya di pasar. Saya sama nenek-nenek. ya gue paling aman ketiga cari ketiga paling aman satu yang muda satu nenek ini aman Muda dan tua itu tidak bisa menjadi patokan, karena bagaimanapun yang namanya wanita itu madinatus syahwat, tempat persangkaannya adanya syahwat. Dengan terbukti ada orang itu mau menikah dengan nenek-nenek. Tapi walaupun nenek-nenek sekalipun itu tetap ada kemungkinan menarik hatinya ke Pak. Makanya ketika kita itu sholat kemudian wudu bersentuhan dengan mata walaupun nenek pun itu tetap batal. Karena nenek itu tetap bagaimanapun wanita itu madinatus syahwat. Itu tempat adanya syahwatnya seorang laki-laki. Maka tetap di situ berlaku juga di layak ruangan tadi. Tidak untuk kemungkinan dong jenis lanang ya macam-macam ya. Langsung greget dan seterusnya itu kan juga Gus mau nanya. Gimana hukumnya jika lo lagi sholat terus masih ada sisa makanan di gigi tertelan ya nggak sengaja Di sholatnya sambil makan berarti Sebongkah sewiwi. cuma nanti kan tidak pelilitin daging kali satu. Itu kalau nanti ada unsur sengaja memasukkan itu lalu bagus.
Tapi kalau memang tidak ada kesengajaan, sudah kita berusaha, sudah kadang-kadang kan jadi kita sudah singkatan dasarnya, dan ternyata kemudian tanpa sengaja pun masuk, maka itu tidak membatalkan karena tidak ada amidanya, tidak ada kesengajaan dalam memasukkan. Cuman kalau bisa sudah lepas dari mulut, lepas dari gigi, kalau bisa ditahan sampai selesai sholat. Andai kan bisa Keluarkan. maka busuk atau meludah dalam sholat itu diperbolehkan dengan catatan ada tempat khusus. Kalau di sini diatur kalau imam besar ya, kalau meludah. Kalau zaman Rasulullah itu kan Pasir. memang pasir. Jadi ketika ada orang meludah itu maka ditutup pasir sudah selesai. Makanya kalau itu bisa meludahnya di saknya itu tidak apa-apa, tidak sampai pada tapi dengan catatan bahwa amidanya itu ada unsur kesengajaan yang membatalkan. Misalnya tadi wah mana-mana di permen sate sih. Dan tapi ada unsur sengaja itu yang membatalkan. Amdannya itu amdan itu membatalkan, kalau tidak ya cuman akan menjadi masalah ketika orang itu baru makan permen masih ada rasa manis-manisnya, kemudian orang itu sholat, itu pripun sholatnya udah saya ikut biar lebih jelas. Oh bar ngombe bar ngomong permen dia sudah umur juga, tapi rasa manis rasa permen itu kan masih terasa Betul lah. Selagi ini ikut unsur lain berarti sih doro doro artinya ya sih berbahaya kan. Nek pun boten nonton rasa sama sekali berarti itu pun resik. Terus kalau yang matur itu sing kaitannya terasi itu kayak apapun tetap dihukumi Makruh. apa ini darahnya najis tapi ulih ini. Ada ya orang makruh najis tapi ulih itu apa gitu? Makfulah mungkin tetap tidak menghilangkan hukum najisnya, tetap najis terasi. Niku nek mengenai dahar Terasi. nah sing lezat itu paling boten sikatan sing sak bersih ampun ngantos wonten rasa ya sebagai rasa saged dipun rasakan kiambek lah. Bisa membedakan antara rasa lezat dan rasa anjep. Nek boten kayak waktu sholat antarane lunyu-lunyu gurih gitu tertelan kados niku nembe permen. Asih bahaya. Itu kan unsur lain. Menawi hujan itu kan pancet sumbernya namun iki pelumas nggene mulut nggene fam. Nah itu contoh bahaya itu unsur lain termasuk Berarti nganu ya, Perlu diperhatikan. sengaja berarti batal, tapi tertelan berarti nggak batal. Terus makanya kalau sunah belum diupayakan jenis berarti bisa lah harus kentut nahan uyuh segalanya ampun ngantos carrier jamaah kuliah secara kanat misal utuh terganggu daripada asal kawan rekanat terganggu kusuk bilangnya susuk ini awal dilaporkan itu Siwak. sak niku di kiri kan sak kenapa mau di kiri karena untuk meludah. Oh. Apa ono sak nang kanan ono? Ya ada itu kanan kiri. Kanan kiri. Oleh kiri tukang jahit ya. Kan biar gawe sak mesti nang kiri kan. Kan? Standar OSIS. Di kiri karena itu meludah. Meludah ini itu. Emang Kamis ada tukerahnya? Kamis. Ya kan aku terus kan menyelamatkan sholat wajib. Terus nek anu Pak kan poso film ya Pak. Anu umbel iku lho. Ya kan poso. Ya lagi ini sholat
Meler. Meler bae serat masuk. Pripun niku? Wih kasih. Nek umbel pri kasih. Bentos ini. Umbel ini kan keterangan yang tidak najis. Ingus itu tidak. Cuma ketika sholat itu sholat pas sujud atau rukuk pada posisi kepala itu lebih rendah itu biasanya Tes. turun. Maka kita juga bisa mengatasi dengan cara yang penting tidak sampai gerakan itu yang belakang. Ya misalnya cuma di tutup yang sedang gimana ya. Karena bagaimanapun gerakan itu yang belakang kan tidak. Jadi andaikan kita sujud kemudian peci kita lepas, kita bisa mengambil, tapi dengan cara tidak tawarnya ambil dulu dan letakkan, itu tetap bisa. Cuma bagaimana kita itu memang menghindari dari 3 gerakan berturut-turut. sholat. Saya keras dan meler itu sampai ketahuan ke sini kepala mas Wis kategori penyakit apa? saya sama saya teman ini Sama ada unsur darurat kan? kita sudah dilampaui di atas Darurat itu kan tuh dibunuh. dengan kan sengaja kan itu kan sengaja tapi sampai mungkin salah Ini Bu, kalau memang itu udah bisa dihindari, kemudian menyebabkan kita itu memang bisanya seperti itu ya, itu daruratnya ke arah situ. Jadi ad-darurat itu bimakdurat atau hajat. Al-hajat itu tunazalu manzilatul darurat. Jadi memang hajat itu bisa menempati tempatnya darurat. Jadi kalau dia bisa membiasakan lagi betul dasar kapan malah kita udah tahu. Karena itu kan memang tersatu Jawa dari belok dan sebagainya. Ya, yang kakek tanya ini masih enggak? Ini di luaran ya, tapi saya unek-unek ini masalah jenazah. Jenazah itu kalau di Udoni itu wajib apa sunat apa tidak di Udoni juga boleh, mohon penjelasan. Udoni atau Wudu ya Udoni itu wudu. Apa tidak di Lagi para kaum ini Pak. Tidak saya sebutkan dulu golongan itu. Jangan saya bilang Tidak Yofi nggak boleh. bocah dari mana sih? Boleh. Mudoni, wudu. Mudoni kalau mudoni beda maknanya. Wudu. Pun telanjang. Sila. Ini jadi nggak? Mendet toyo suci. Asal ini. Kalau lek hukum itu sunat. Berarti dia kan dari kaum ini. Nawaitul wudu. Masunata. Ayat jenazah mayit ke tengah. Nyatanya ke sana. Sunat ya. Nggih sunat, hukumnya sunat. Dan itu sing upamine sentuh batal kali boten sing duweni hukum batal itu sing hayat, sing hidup. Nah, sing mayite boten apa diambung malih kali pacare upamine. Kalau saya kan boten tahu saking kamune kepit, aduh pacare wis ilahi ya bumi anu wis dibutuhi. Di kapati. Nah terus niku sing batal hukum batal itu sing hukum batal buatan majid maksudnya saya paham. Bagaimana dikuatakan dalilnya nih itu sumber dalilnya. Kalau kalau di kepahamannya kayak gitu. Hukum itu sunat, upah ini apa? Kayak ibaratnya batal sing batal lagi sing urip upah disentuh paling.
Jadi kalau jenazah itu wanita ya, itu yang nyentuh laki-laki kalau bukan mahram jelas batal ya. Batal sing hidup. Murid. Ya, Sing murid maksudnya. kalau yang laki-laki apa namanya? Jadi- Yang meninggal itu yang laki-laki, sing domain laki-laki jelas tidak ya. Walaupun itu mau mahram orang, ini nek sing domain wadon, tapi bukan mahramnya jelas batal. Yang batal yang masih hidup, Pak. Yang masih hidup, berarti yang meninggal sudah meninggal, nggak apa-apa. Ini maksudnya Jelas hukumnya sunat, Iya. walau tidak di udone atau dijani, boleh saja kan, langsung disolati. Nggih pun bini gua kok. Saya tidak tahu jenazah ini perlu diudone atau enggak. Biasanya ngomong gitu, suci lahir. Mungkin mandi memandikannya. Itu mandi wajib ya kan? Iya, Walaupun kebetulan ini anak itu kami Oh, ini ku jadi pakai di mak hotel. Jadi yang wajib bagi orang muslim ketika ada jenazah ada memandikan, mengkafani, sholat dan menguburkan. Itu yang wajib itu memandikan. Walaupun mayat tadi memang kecemplung kali atau kecemplung laut, tetap harus dimandikan. Karena apa? Belum ada fi'lul ghusl, belum ada pekerjaan untuk memandikan. Kecuali nanti kalau sudah ketemu Gosok. sepakat, ayo disisam celupnya telur. Itu berarti sudah suci, sudah dianggap memandikan kan. Tapi kalau tetap dianggap itu belum ada unsur mandi. Walaupun yang memandikan dirinya sendiri. Dalam kitab Al-Badri itu ada keterangan Asma Al-Badawi. Asal Badawi itu sudah meninggal tapi bisa mandi diri, bisa memandikan dirinya sendiri. Tapi harus mandi saja. Karena apa? Ada unsur fi'lu ghusli, ada kegiatan untuk memandikan. Itu yang penting. Kemudian untuk wudhu itu tadi keterangan tentang sunnah. Jadi soal nanti yang menyentuh yang batal itu yang masih hidup, yang bukan mahramnya mestinya kan. Ini berkaitan dengan masalah wudhu kepada mayit. Banget di sini kan. saya pernah dengar ya ada orang cerita ono ulama jenenge Abdul Mayit Kalau di kuburan. Ujung Abdul Mayit tapi Ibnul Mayit. Jenenge asline Muhammad sapa tapi parabane Ibnul Mayit. Mergo pas bapake meninggal wis rampung ya, wis ditusi sekali dikafani. Dia itunya berdiri. Burungnya berdiri terus loh. Burungnya berdiri terus ulama nang kono ngomongi karo bunyai niki Pak Kiai katose tesih kepen ngerasakan dia. Saya ngerasakan terus dimasukkan ke kamar terus kayak gitu lagi. terus keluar anaknya dia mau jadi alim terus terkenal Ibnul Mayit. Mungkin bisa dicari di Google lah. Ibnul Mayit. Desa mana itu? Desa mana itu? Browsing Ibnul Mayit. Itu Min karo mati. kita tanyakan ya be ngene lah apa jenenge mungkin kalau main aulia itu lah mungkin ya. Itu sing yang meninggal itu dimandikan lagi enggak Pak? Ketika udah hubungan gitu. Jenabat berarti di Ini sini. Harus diadusi kan terus asbabul ghusli itu kan satu, jangan mati dulu. Jima ya, kemudian keluar mani. Setelah itu Gila. bukan gila itu nanti sunnah Bila masih saya Islam. sebelumnya ya. Terus asbabul ini yang tadi itu yang jima keluar mani itu kan masih hidup. Kemudian yang asbabulnya mati itu kan memang sudah
mati dia mayung. Maka ketika dia mayungnya tadi junub, maka sebab matinya juga bukan karena sebab junubnya, Karena ya, matinya. karena sebab matinya sendiri. Karena dia sudah tidak terkena taklif pada wajib hukum pada dunia, maka matinya tetap mati posisi matinya Jenazah. mati karena matinya tadi. Sama dengan ketika dia itu tersentuh oleh ketika sudah tidak berkata. Memang banyak cerita tentang kasus itu dia. Ada lagi kasusnya yang jadi ada seorang ulama tadi itu meninggal tapi duduk hidungnya sedih. Setelah ditanya kenapa, dia itu motolaki tafsir yang dia baca itu pas masalah bidadari. Masya Allah. Masalah bidadari kisah Jawa lebih enggak. Itu ya termasuk Karomah. Ternyata saya kata ini cerita besar namanya. Jadi di Madinah itu ada seorang wanita. Gak berjanjian tuh. Seorang wanita tersebut mati kemudian mungkin agak terkenal nakal. Ketika dimandikan yang memandikan sama-sama perempuan, kemudian sampai pada pembersihan farjinya, kemaluan, dia ganti iki farji atau barang ini skandal zino begini. Seketika itu tangan itu tidak bisa lepas. Pokoknya resor dicopot. Maka tim kemudian ulama bersumpah saya. Iki caranya dia, cara nyopot. Nak diketok tangane Melas wonge moso wong urip kalau mati dimenake wong mati. diketok tangane kan. Iya. Nak diketok barangnya diketok vagina tadi Kok digoleki? sama urip laku-laku gawa sesuatu. Maka ulama ini bertanya pada Imam Malik. Imam Malik kemudian diam sejenak. Oh iya, cambuk dia itu 80 kali. Konten berapa? Cambuk dia itu 80 sama Nina. konten berapa? Kodar. 40 atau 80? Sama Dulu Nina ya. ya. Sama dia sing 40 sing apa ya? Ya gini, pokoknya intinya dia dicambuk. Ya. Dicabut karena apa? Menuduh orang itu dia zina. Jadi Abdul Qadar setelah dipukul-pukul baru kemudian tangannya itu bisa lepas. Jadi memang banyak cerita keroman sekitar perpusaran kasus itu sekilas info selingan 80 hukum begini. Iya kaitan hukum, kodam ya, kaitan kodam 80 kali. seorang zina. Walaupun sudah terbukti. Walaupun sudah terbukti. tapi kan perlu dibuktikan saksi. Ini 10 menit. 10 kurang 10. Ada lagi kan? Terakhir Gus. Apa? Kena kotoran kucing sudah dibasuh. Masih bau. Nah itu nyadarnya setelah sholat kok masih bau, padahal udah pakai sabun 3 kali. Perlu ngulang sholat tidak? Kalau saya kan. Itu terus apa nih? Warna, rasa dan seterusnya. Bahaya sih. Apa gitu? Bukan malah ini. Nilai najis. Jadi ketika kita menghilangkan najis ternyata ada kesulitan dalam menghilangkan bau, rasa, kemudian warna. Itu yang digunakan apa? Di awal bab dulu. Warna dan rasa. Warna dan rasa. Bau nih, bau seono. Berarti kalau di celana itu masih ada bekas teleknya, bekas airnya itu Enggak boleh. kuning-kuningnya, walaupun sudah Sikat. disikat itu dan masih belum suci. Belum. Sebenarnya punya takut digunakan dari awal. Jadi
memang syaratnya untuk bisa suci itu harus hilang rasa, warna dan bau. Itu kadang-kadang ada salah satu di antara hal tersebut memang sulit untuk dihilangkan. Maka ketika dalam keadaan sulit itu terus kemudian bagaimana solusinya? Kalau dulu zaman Bani Israil itu ketika seseorang kena najis itu solusinya itu bukan tinggal suka dikenal. Jadi misalnya saling jenengan golak-golak katanya saling tinggal bujek. Ya tiga itu harus diisi. Cuma kadang karena ada satu kasus yang memang di situ sulit untuk menghilangkan salah satu sifat itu. Ya terus pripun atau jadi sambil menunggu takbir yang ada info sebagai informasi bahwa Jumat Ahad besok Ahad Pon ada kegiatan mudarosah menikah. Kita membaca Al-Quran di hadapan guru yang ahli di bidang Quran, sehingga nanti ketika kita salah atau keliru dalam membaca itu bisa digunakan Ahad Pon dan Zuhur di aula belakang. Informasi mulai jam 1:30. Jadi ada kegiatan mudarosah yang diselenggarakan oleh yang dua tingkat kecamatan. Juga masukan bagi yang sore belum aturi aset minggu besok setelah besok Minggu niki ada. Terus memang ilmu kita yang ngapain sendiri manfaatnya kita itu kumpul-kumpul. Ilmu itu harus dicocokkan dengan yang orang lain. Ya. Ilmu itu ketika sama dengan ilmunya banyak orang itu berarti ilmu kita itu benar. Tetapi kalau ilmu kita ternyata menyalahi judul banyak ulama, maka sangat dipastikan ilmu kita yang salah. Jadi itu standarnya dikonversikan, dikumpulkan satu sunatan, dan terus nanti kalau ada hal-hal yang keliru bisa saling mengingatkan. Kok ada pemahaman kita yang tidak sama dengan kebijakan ulama tadi? Contohnya Jahaz itu teko ulama itu kemudian membaca zaitun karena menjadi fa'il. Tiba-tiba ada orang membaca Jahaz itu terkenal kayak apa karena tidak sama dengan mayoritas jumhur ulama itu, nanti itu bisa dikatakan keliru. Makanya kadang-kadang bacaan kita itu benar menurut kita, tapi ternyata di depan ahli Quran dan sebagainya itu belum benar. Belum benar. Makanya saya informasikan bahwa nanti ada mudarosah untuk kita mempelajari tentang bacaan Al-Quran. Di Jeroni itu ada wal ainiyah yang izalatu sifatnya walaunin najis ainiyah itu wajib menghilangkan sifat-sifatnya, yaitu warna, rasa, dan bau. Illa ma'asura zawalihi, kecuali jika sulit min launin awlihin, itu berupa warna maupun bau. Fala yajibu izalatuhu balaghu al-mahal. Amma idza istama'at fala yajibu izalatuhu malah itu izalatu badan dua suci itu pancen angel, pancen angel orang ngomong itu boleh suci, kita suci angel isane nggo konir ternyata
lebar tak jajal anggukune nembe ilang. Oh, kuning bilang itu karena kuatnya apa sini bau kayak kunir tuh ya. Iya. Dia kan orang sabun ya. Nah iya. Dulu kan orang sabun. Kucing termasuk paling bandel. Kucing itu najis betul najis. Niku nek kotorane Apa kotorannya? Itu termasuk berarti tadi ya ketika tidak hilang bau dan Warna warnanya tidak masalah. Tapi kalau rasanya lah kok dijilat berarti. kalau mungkin yang bilang itu yang jelas itu bisa mati, bisa menjadi suci ketika memang kita sudah berusaha sekuat tenaga ternyata masih ada warna dan bau yang masih ketinggalan. Tapi kita sudah berusaha secara maksimal. tapi ternyata kami kita tahu amma idza istama'a maka itu izalatu huma. Adapun ketika dua sifat tersebut kumpul misal bau dan warnanya maka wajib dihinakannya secara mutlak. Berarti salah satu yang dimaksud. Kan kan bau detok Iya, warnanya kan salah kan Enggak. ya berarti bukan suci. Alhamdulillah rabal ini salat. Mamang. Oke, ini kalau simpulkan pada malam hari ini bahwa ini masih ada droplet. Saya mau Ya kan? sampun penyuwun dipun tampung saestu dipun praktekaken pas menuju utama sing cuma dewe kayak bentuk praktek satu persatu. Permintaan saya Hah? ini pos ya, kasih jadi apa? Tapi kan tahu satu program tahu pak, salah kita di mana, benar kita di mana gitu. Ini pun pembahasannya pun tampung, pun misalnya ibaratnya pun jalur lewat pak, ini ngaji dulu. Ini permintaan saya pak, betul. Praktek salat. Oke, itu saya. Jadi belajar itu ada dua model. Pertama